baru saja hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso. Tadi berdasarkan pertimbangan dari 3 orang hakim, semua unsur dalam pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP terbukti. Dalam pertimbangannya juga hakim mengatakan bahwa motif Jessica membunuh Mirna adalah iri hati dan sakit hati. Jessica ke Indonesia bukan untuk berlibur tapi membawa sejumlah masalah pribadi yang menempanya di Australia, dan Jessica juga depresi sejak November 2015. Yang Anda saksikan ini adalah saudara kembar Wayan Mirna Salihin, Sandy Salihin, yang baru saja mendengar putusan atau vonis dari majelis hakim 20 tahun penjara. Vonis ini sesuai dengan tuntutan sebelumnya 20 tahun penjara. Tadi saya sempat mengatakan semua unsur di pasal 340 KUHP terpenuhi atau terbukti. Pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu, terbukti. Kita ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada Friska Clarissa di sana yang memantau jalannya persidangan. Friska. Ini adalah Sandy Salihin, saudara kembar dari Wayan Mirna Salihin yang baru saja mendengar putusan atau vonis dari majelis hakim. Rekan saya Friska Clarissa ada di dekat Sandy Salihin. Kami tengah mempersiapkan segala kebutuhan teknis supaya bisa terdengar suaranya jelas. Tadi juga ini adalah ibunda dari Mirna Salihin, Ketut Sianti, yang sedang diwawancara oleh tim kami Kompas TV. Kami sedang berupaya terus menangkap reaksi dari keluarga. Memberkati kalian semua. Tuhan terima kasih. Amin. Itu aja. Sandy, saya melihat Sandy sulit untuk membendung air mata. Sandy dengan vonis ini seperti apa? Aku nggak bisa ngomongnya. Aku senang sih. Ini berbelit-belit tapi ujung-ujungnya benar dia yang salah gitu loh. Kita semua ada lega sih. Itu aja. Pak Edi, saya lihat Pak Edi ini mengawal kasus sejak awal sekali, Pak Edi Dermawan. Vonis hakim ini apa yang Pak Edi lihat? Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Cuma berkata, ya Allahu Akbar. Amin. Ya, Allah segalanya. Allah bisa menunjukkan siapa yang zolim, siapa yang jahat. Hari ini terbukti sudah. Masalah hukuman relatif, ya, seumur hidup beda 7 tahun. Ya, hukuman mati itu bukan wewenang kami. Semua hukuman wewenang hakim yang mulia. Saya menghormati hukum. Jadi ya sudah, ini keputusan hakim. Kalau lihat nanti pergerakan PH-nya kemana, ya kita ikutin lagi, begitu aja. Kalau dia sudah terima, ya sudah, kita juga mau apa, kita terima saja, begitu. Keluarga yang nggak bisa ngomong apa-apa, yang penting ini sudah terbukti bahwa yang penting Jessica melakukan pembunuhan terhadap Mirna sudah terbukti. Ya, dia meracun Mirna dengan sadis dan seterusnya. Kalau hukuman di dunia relatif, ya, tapi nanti di akhirat lihat Allah akan berbuat apa terhadap dia. Ya, secara tidak langsung dia sudah dihukum secara moral di dunia. Nanti di akhirat, ya kita bicara lain lagi, itu Allah punya sukma ya, kita nggak ngerti. Tapi ini keluarga saya kasihan kehilangan Mirna, dan hari ini Allah mau lihatkan mata kita semua bahwa Jessica betul-betul membunuh Mirna. Kan dari awal ILC sampai sekarang saya pantau ini ya, sampai dipantau Kompas yang begitu terus menerus ya, terbuktilah sudah. Tidak ada kata lain ya. Terima kasih sama Allah. Allahu Akbar ya. Tidak ada lain lagi. Ya, pokoknya ini semua saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepolisian, JPU yang telah bekerja siang malam
apalagi kepolisian ya. Dan hakim yang mulia, majelis hakim itu saya udah bilang, dia 3 musketir. Dia diam tapi dia menentukan. Kenapa ini 20 tahun? Ya karena MLE disebut di sana, kan saya bilang kalau MLE tidak ada mungkin mati dia. Karena ada MLE di situ, AFP disebut oleh yang mulia hakim karena sudah janji. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menepati janji. Ya, kepada Australia dijalankan. Ya sudah, kita mau apa gitu. Yang penting terbuktilah sudah Jessica itu pelakunya. Itu aja. Ya, saya ke Ibu lagi. Ya, saya rasa Rizka terusin ya, saya mau ke tempat lain. Tunggu dulu Pak Edi, jangan dulu. Tapi Pak Edi kan melihat betapa kasus ini panjang tahap pembuktian sampai hari ini. Pak Edi melihat apakah pertimbangan hakim ini sudah kuat betul, jadi tidak dapat dibantahkan lagi. Ya, begini ya. Kalau saya lihat ini, kita ini ya, jangan mau minta banyak. Ya, kalau sudah dikasih Allah segini ya sudah, kita syukuri aja ya, bahwa yang penting kan tadi saya katakan, yang penting udah terbukti Jessica ini memang melakukan membunuh Mirna, itu yang penting. Kalau hukuman dunia ini nggak kuat, nanti di akhirat ya itu hukuman yang paling berat nanti dia buat dia. Nanti Allah yang akan hukum, bukan kita. Manusia mah hukumannya nggak jelas. Ya, apapun kita terima kasih kepada majelis yang mulia, Hakim Tritunggal ini luar biasa. Semoga beliau dibalas rahmatnya ini dari Allah yang sebesar-besarnya. Sehat selalu. Ya, soal keputusan banding dari pihak terdakwa, Pak Edi melihat. Ya kita lihat PH-nya mau kemana. Kalau dia udah dikasih 20 tahun itu udah paling rendah. Kalau masih ngotot ya kita coba aja, kita ikutin aja mainnya dia mau kemana. Berarti PH-nya ini istilahnya nggak tahu inilah, nggak tahu terima kasih dia sama hakim yang baik ini. Masih dikasih 20 tahun. Karena aja adanya MLE. Nanti kalau dia naik banding saya rasa bisa jadi MLE diabaikan karena itu keinginan dari keluarganya dan PH-nya sendiri. Itu bahaya itu. Saya kasih tahu Bang Oto, coba-coba aja dia naik banding, panjang lagi urusannya. Begitu, kita udah capek. Nggak tahu deh Bang Oto nggak capek kali. Ya. Dia mau gratisan terus kali, banyak duit ya. Ya, oke. Pak Edi tahan dulu sebentar, saya akan tanya dulu ke Ibu, tapi saya nanti akan tanya lagi ke Pak Edi. Saya ke Ibu dulu. Ibu Sianti tentu mengawal kasus ini sejak awal, Bu. Ibu melihat ini sudah adil betul untuk Mirna? Saya sekeluarga dibilang adil, emang udah keputusan hakim. Tapi saya percayakan kembali lagi kepada jaksa yang membela kami, itu aja. Jadi biar aja keputusan Pak Jaksa aja nanti. Ya. Nah, Ibu merasa apakah perjuangan selama ini keluarga juga pihak-pihak terkait sudah terbayarkan dengan vonis dari Jessica? Sebenarnya sih belum terbayarkan ya, tapi saya percaya semua ini rencana Tuhan dan saya percaya Tuhan tuh maha adil dan hakim pun yang mengatakan 20 tahun pun saya pun mengucap syukur aja, terima kasih buat hakim, itu aja. Yang juga kita lihat Sandy sejak awal berat saat ada kasus ini, saat menjadi saksi di persidangan, saat tahap pembuktian Sandy ada di barisan paling depan, Bu, kalau kita katakan untuk menghadirkan bukti-bukti di persidangan. Sandy melihatnya seperti apa hari ini? Aku melihatnya, gimana ya? Ya akhirnya kebukti juga kan dia yang salah. Aku cuma cukup aja di situ, kita udah keluarga udah capek-capek dan akhirnya tapi kita puas karena memang dia bersalah gitu. Dan orang-orang juga bisa ngeliat hal itu dan sekarang dibuktikan hari ini semuanya, doa kita dikabulin semua gitu. Sempat ada keraguan di tengah-tengah persidangan kalau kita lihat banyak yang juga mendukung pihak terdakwa. Sandy melihatnya seperti apa? Aku nggak terusik ya sama itu, aku cuman sama penjelasan aku tetap aku percaya kalau emang dia bersalah dia dihukum gitu aja. Ini kasus sudah terjadi, kita lihat juga kenyataannya Mirna tidak akan kembali lagi. Tapi Ibu melihat apa arti dari perjuangan selama ini, Bu Sianti, sampai hari ini, sampai hakim memutus vonis terhadap Jessica? Ya, kami dikasih kesehatan aja dan kami harus hidup normal lagi, tidak membiarkan hal-hal yang
tidak terpuji gitu loh. Jadi saya berterima kasih sama hakim sudah mengatakan dan berkata itu kan salah berarti ya. Jadi harus kami percaya semua saya serahin aja lagi kepada jaksa. Itu aja. Ada upaya hukum, tadi juga saya sudah tanya ke Pak Edi, saya ingin lihat pandangan dari Bu Sianti. Ada upaya hukum banding yang diajukan oleh pihak tim penasihat hukum yang tidak puas dengan vonis hari ini. Keluarga melihatnya seperti apa, Bu Sianti? Soal banding, saya serahin lagi pada jaksa sih. Ya, kami tentuin aja biar jaksa yang menentukan. Itu aja. Tapi kalau yang Ibu lihat, apa yang Ibu lihat dari proses kasus ini? Apakah semua peradilan ini sudah berjalan secara fair, Bu Sianti? Ya kalau dibilang fair enggak juga ya, karena kami masih merasa ketakutan juga karena ini bapak ini kan minta banding gitu loh. Seharusnya sudah stop sampai di sini aja. Kami kan capek ya. Ngapain dia berbuat seperti itu gitu loh. Saya akan bertanya kepada Bapak Sandy dan juga Ibu dari hati ke hati. Dalam hal ini, apakah keluarga sudah memaafkan terdakwa Jessica Kumala Wongso? Saya ke Bu Sianti dulu. Ibu memaafkan Jessica? Saya memaafkan tapi hukum tetap berjalan. Jadi maaf tetap diberikan oleh Ibu Sianti? Ya, betul. Sandy? Ya mungkin kalau mama aku pemaaf ya, kalau aku personally aku mungkin enggak, tapi in time mungkin aku bisa. Aku perlu waktu kalau aku kayaknya. Tapi untuk hari ini, untuk saat ini Sandy belum bisa memaafkan? Belum bisa. Berikutnya Pak Edi. Pak Edi, apa Pak Edi memaafkan terdakwa Jessica Kumala Wongso? Ini ya, kita sekeluarga nggak ada dendam pribadi sama Jessica. Yang ada itu perbuatannya itu loh. Itu harus secara hukum dituntaskan supaya orang lain jangan terkena seperti Mirna ini. Saya kan dari awal udah ngomong sama dia, saya bilang nggak mungkin lah ini bunuh temennya, tapi ternyata kejadian kan. Ya udah mau apa, kita kejar terus sampai kemana. Tapi secara pribadi apa tidak ada misalnya sakit hati terhadap terdakwa maupun pihak tim penasihat hukum? Ya mau kalau bilang sakit hati ya buat apa sakit hati, udah kejadian ini, udah kejadian dia bunuh Mirna, itu aja. Kita lihat pasti dia bunuh Mirna itu. Yang saya mau tanya cuma satu, dia harus jawab itu. Kenapa dia bunuh Mirna? Itu aja. Saya nggak perlu yang lain-lain, itu aja tuh. Ya. Jikalau kita terfokus pada wawancara ini saja karena memang suasana di belakang ini riuh ya, tapi izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu dan juga Sandy. Saya ke Bu Sianti. Kalau kita lihat kan artinya banyak pihak yang setuju, banyak pihak yang tidak setuju dengan putusan ini, Bu Sianti. Keluarga bagaimana menyikapinya, Bu? Atas orang-orang yang mungkin tidak suka dengan vonis ini, tidak setuju dengan vonis hakim. Kebanyakan sih setuju ya vonis ini, tapi kan kami harus memilah-milah lagi semua. Jadi biar jaksa aja yang menentukan kembali persoalan ini. Sandy melihatnya seperti ada pro, ada kontra soal putusan hakim ini, Sandy. Ada pro, ada kontra soal putusan ini. Sandy menyikapinya seperti apa? Aku nggak mau terlalu mikirin sih, aku fokus ke aku aja sendiri gimana. Jadi aku yakin, makanya sekarang tuh hari ini ditunjukin kalau emang bener dia tuh yang salah gitu selama ini. Jadi ya aku lega sih. Iya. Saya mau tanya dulu, jikalau diberikan kesempatan bagi keluarga, Pak Edi, mohon maaf duduk sebentar. Jikalau keluarga diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso setelah kasus ini, apakah bersedia, Bu Sianti? Ini bukan soalnya bersedia atau tidak ya. Mestinya dia dari pertama melakukan ini. Kami sudah cukup sabar ya. Ya semua puji Tuhan sih. Keluarga sampai saat ini apakah sudah cukup bersabar dengan hal ini? Saya kedatangan juga Arif Sumarko, saat ini suami dari Wayan Mirna Salihin. Arif, terima kasih sudah hadir. Pak Edi, kita bisa berbincang juga bersama. Saya ke Arif Sumarko. Arif, suami dari Mirna, mendengar vonis ini seperti apa, Arif? Kalau saya sendiri ya, berarti kalau
vonisnya sendiri tidak dikurangin, berarti hakim kan sudah yakin bahwa Jessica terbukti membunuh. Secara sah terbukti gitu loh. Ini kan secara keji dijelaskan gitu loh. Oke. Arif melihatnya apakah ini sudah paling tepat putusan yang dibuat oleh hakim? Sudah paling tepatkah? Kalau menurut saya ya, kita keluarga tidak akan pernah puas. Kalau hukuman berapapun nggak akan pernah puas, karena Mirnanya nggak bisa balik. Karena yang kita mau tuh Mirna balik ke kita gitu loh. Dan itu pun apa ya? Ya itu sih, lebih kita nggak akan pernah puas mau berapapun. Kalau kita lihat akhir-akhir sidang ini merupakan momen yang berat untuk Arif Sumarko karena nama Arif disebut-sebut oleh pihak kuasa hukum dan juga terdakwa di sidang duplik. Juga di luar ini nama Arif disebut-sebut terlibat dengan kematian Mirna. Arif melihatnya seperti apa? Ya sekali lagi kan kalau sebuah fitnahan, tuduhan yang kira-kira diduga atau mirip-mirip kan tidak berdasar, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, kalau memang benar saya yang melakukan atau saya yang ketemu Rama Rangga, kenapa nggak laporin ke polisi? Kenapa mesti disebarkan ke media gitu? Itu kan pencemaran nama baik namanya. Nah, sekarang kan kami sudah laporkan Pak Amir itu ke polisi dan kita sudah mengeluarkan LP-nya juga. Pak polisi sudah mengeluarkan LP-nya. Oke, itu soal laporan kita akan bahas kemudian. Tapi saya ingin tanya, Arif sebagai suami, tentu ini hal yang dinanti juga setelah meninggalnya Mirna Salihin. Arif melihatnya apakah ini sudah merupakan bentuk perjuangan Arif yang mencapai puncaknya kepada atas kematian Mirna? Apa ya namanya ya, perjuangan ini kan tidak akan berhenti sampai di sini aja gitu. Karena kalau sekarang kan prosesnya kan banding nih ya. Jadi kita akan ikuti terus sampai kapanpun akan kita ikuti. Sampai mati pun saya ikuti. Waktu itu kita pernah berbincang Arif, kami pernah wawancara Arif mengatakan bahwa ini upaya terakhir yang bisa keluarga berikan untuk Mirna. Arif memaknainya seperti apa? Jadi lebih kayak pengawalan, proses pengawalan persidangan ini bagaimana gitu kan. Kita akan terus mengikuti prosesnya bagaimana, prosedur bagaimana. Kan sekarang terlihat banyak sekali masyarakat yang mengikuti kasus ini. Hati-hati gitu loh, jangan sampai masyarakat terinspirasi untuk melakukan perbuatan yang sama. Kita nggak ingin ada Mirna-Mirna yang lain gitu. Oke, menantu ibu Arif, seperti tadi yang saya tanyakan sebelumnya ke Arif, sempat disebut-sebut dalam sidang ini, bahkan dituding terlibat dalam kasus ini. Ibu melihatnya seperti apa? Mereka yang menyalahgunakan Arif itu salah banget. Mereka berarti nggak kenal Arif ya. Arif tuh sangat baik, 9 tahun pacaran, boleh dibuktikan gitu loh. Itu Arif luar biasa bagi kami sekeluarga, baik banget, nggak ada duanya. Kayaknya nggak ada deh, saya nggak pernah temuin gitu, Priska. Sampai sekarang ibu tetap percaya dengan Arif? Percaya banget, percaya ya. Kalau Bapak juga sebagai mertua dari Arif, apakah dengan nama Arif berkali-kali disebut di muka sidang, Bapak masih percaya dengan Arif? Ya begini, Arif ini nggak apa-apa kok, kenapa dikutik-kutik. Saya kan bisa lihat dari kejadian Jessica ini, kan saya tahu dari awal sampai akhir siapa dia. Saya juga tahu Arif lah, kurang lebih begitu. Kalau dia memang benar dia jahat, ya maaf-maaf aja Arif kan gitu. Nggak mungkin. Mau ngapain orang dia cinta kok dibunuh, itu gimana sih? Orang mabok aja itu. Ya. Tadi kami sempat bertanya Arif kepada Bapak, Ibu juga Sandy. Sekarang handphonenya si Amir itu mati. Ya. Ya, suruh datang aja ke Polda. Saya mau tahu ntar di Polda diapain dia. Gitu aja. Tukang calo itu. Bapak melihat nama Amir yang waktu itu menyebut Ini hari kan Kadispen Mabes Polri udah menyatakan Pak Boy Rafli Amar. Nggak ada itu namanya Papalia segala macem lah, Amir itu nggak ada, Bali. Iya, penyebar berita bohong, ya, abal-abal, kan dia bilang abal-abal. Lihat aja ntar abal-abal apa enggak dia. Yang ngomong kan polisi, itu bukan saya. Bapak melihat Bintang 2 loh yang ngomong itu. proses hukum ini harus terus berlanjut. Soal laporan ke Amir harus diteruskankah kalau menurut Pak Edi? Nggak tahu, Arif masih kesel nggak dia? Oke. Kalau dia kesel akan diteruskan lah. Nah, saya tanyakan ke Arif. Arif, tadi sebelumnya saya bertanya kepada Bapak, kepada Ibu, juga kepada Sandy. Apakah keluarga memaafkan terdakwa setelah vonis ini? Saya ke Arif dulu.
saya ke Arif, silakan Arif memaafkan atau tidak? Pak Edi, terima kasih banyak Pak Edi sudah hadir. Kita kalau masalah Pak Edi di sini dulu. Pak Edi boleh di sini dulu sebentar. Pak Edi silakan duduk dulu sebentar. Tahan dulu di sini. Arif silakan. Apa Arif memaafkan kalau Jessica? memaafkan sendiri ya, kita kan gimana ya namanya ya, kayak susah sih buat saya ya, karena kita sudah beri kesempatan dari awal gitu loh. Kalau memang nggak salah kan pasti orang akan menghampiri dengan sendirinya. Itu minuman gue yang pesenin loh. Itu kenapa ya Mirna ya? Ayo kita cari bareng-bareng gitu loh. Kenapa? Apa yang terjadi sama Mirna gitu kan? Itu kan sebuah bentuk kalau dia tidak bersalah. Kalau ini kan malah menghindar, hilang. Malah Sandy yang harus nanyain lu di mana. Kamu nggak ada. Ini kan ya bentuk apa ya? Jadi kayak gimana caranya saya memaafkan kalau orangnya sendiri seperti itu gitu loh. Tapi jika ada kesempatan untuk bertemu langsung, apakah bersedia atau lebih baik tidak bertemu sama sekali dengan terdakwa? Kalau saya sih lebih baik tidak bertemu karena saya akan panas dengan sendirinya ya. Ya nggak tahu nantinya mungkin seiring waktu bisa memaafkan kali ya, itu semua saya serahkan ke yang atas. Berikutnya step yang akan Arif lakukan seperti apa? Laporan kan sudah dibuat ke pihak kepolisian. Seperti apa Arif nanti ke depannya akan mengawal laporan ini? Kan udah melapor, pasti kan ada bentuk BAP apa segala macam ya, itu nanti ada prosesnya. Oke. Dan apa bukti-bukti itu sudah dikantongi oleh Arif atas laporan Arif? Udah jelas, udah dikantongi, tenang aja. Kalau boleh tahu, apa isi laporannya tepatnya Arif? Apa yang akan Arif tuntut dari... Jadi pencemaran nama baik sih ya, pencemaran nama baik. Sandy melihat apa perjuangan keluarga sejak awal begitu berat sampai hari ini? Ya itu berat banget, makanya sampai sekarang aku ya bersyukur aja sih semuanya hakim bisa ngeliat dengan baik gitu. Aku udah cukup puas aja sih, itu aja. Aku udah nggak bisa berkata-kata lagi, aku udah capek tapi udah campur lega aja gitu. Di belakang kita saat ini ada kerabat, ada keluarga juga dari almarhumah Wayan Mirna. Sandy melihatnya seperti apa? Sejak awal kalau kami lihat ada kerabat-kerabat yang juga mendampingi. Mereka semua harus support kita dari pertama. Teman-teman aku semua datang, semua saudara aku, saudara Arif semua pada datang untuk support ini. Kita semua benar-benar mendukung each other gitu. Jadi ya Mirna tuh banyak yang sayang intinya, banyak banget yang sayang dia, banyak yang kehilangan dia. Jadi semuanya nggak terima sebenarnya. Tapi karena ini semua udah dibuktikan hari ini, kita semua itu udah lega gitu intinya. Keluarga udah lega, sama teman-teman semua udah lega, itu aja. Arif melihatnya ini bukti cinta dari para kerabat? Ya ini saya melihat ya bahwa masyarakat tuh mendukung yang mana yang benar, bukan yang mana yang salah. Karena yang benar pasti benar, yang salah tidak mungkin dibenar-benarkan. Ya, seperti itu sih menurut saya. Ada yang mau disampaikan langsung mungkin kepada kawan-kawan di belakang juga saudara? Ya, saya berterima kasih kepada masyarakat yang mengikuti terus kasus ini. Terus mari kita terus mengawal kasus ini supaya keadilan itu ditegakkan gitu loh. Jangan sampai ada Mirna-Mirna lagi yang lain gitu. Ya. Di belakang ini ada sahabat dari Mirna. Namanya siapa? Saya namanya Ating Juliana. Dari mana? Temannya Mirna. Saya temannya Mirna dan Sandy dari kecil. Cukup tadi kami melihat begitu emosional setelah mendengar vonis seperti apa? Ya, saya tahu lah semuanya ini akan Tuhan atur gitu loh. Kalau memang dia udah salah, dia pasti akan dihukum sama Tuhan gitu loh. Aku jadi temannya Mirna merasa kehilangan, tapi aku butuh diadili. Gitu. Thank you. Ya. Ibu ada yang mau disampaikan kepada para kerabat, para saudara yang sudah hadir di sini? Ya sekali lagi terima kasih buat sahabat, saudara. Kami jadi bersatu ya sejak Mirna nggak ada, dan terima kasih sekali lagi untuk semua dukungannya dan Tuhan memberkati. Amin. Dan di sebelah ada suami dari Sandy juga ya yang mendampingi. Nah, keluarga melihatnya seperti apa? Hari ini begitu banyak, begitu ramai orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Arif sebenarnya. Kalau saya ngelihatnya ya orang semua menanti-nantikan gitu ya bagaimana keputusannya. Apakah ini sesuai dengan seadil-adilnya apa enggak gitu, dan ternyata ya karena tuntutan jaksa 20 dan dikabulkannya memang 20, saya lihat luar biasa ya, memang itu terbukti secara sah dan
itu kalau Jessica itu pelakunya. Arif melihatnya seperti apa reaksi di media sosial? Apa sudah ada tanggapan dari Justice for Mirna ya yang digerakkan itu? Kita belum ngecek lagi ya. Saya dari tadi belum sempat Nggak, ngecek karena kita baru tadi tahu. ini ya. Ya. Tapi di jelang vonis apa semakin ramai di media sosial tanggapannya, Sandy? Semakin ramai, semakin dukung Mirna, semakin yakin ke kita kalau misalkan emang ya Jessica yang bersalah gitu sampai sekarang. Jadi kan semua udah kebukti, semuanya juga ya tenang deh udah. Ya, saya berterima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan di Justice for Mirna ya, itu semua membantu kami gitu, menguatkan hati kami semua ya. Ya. Ibu melihatnya seperti apa? Ternyata bukan hanya yang datang ke sini atau mungkin menemui langsung, tapi di media sosial ada media lain juga yang ramai untuk mengawal kasus ini. Media itu sangat menolong kami ya. Jadi kami percaya semua dukungannya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Mirna sudah di surga dan kami yang masih hidup harus meneruskan pengadilan ini ya, sesuai dengan undang-undang dan dihukum dengan sesuai juga. Bicara soal mengawal kasus ini, waktu itu kan Arif juga Sandy, Ibu sempat ke Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan waktu itu pada masa tuntutan. Nah, hasilnya seperti apa pertemuan itu? Apakah ada pertemuan lagi setelah mengunjungi Kejaksaan Agung waktu itu? Nggak ada sih, jadi pertemuan itu terjadi sekali aja waktu setelah tuntutan itu, udah itu aja sih. Tapi setelah itu tidak akan ditanyakan lagi kepada keluarga setelah vonis ini? Nggak ada sih, nggak ada rencana ke sana. Kalau kita sama-sama tarik dari cerita awal sampai sekarang, apa makna seluruh perjalanan kasus ini bagi masing-masing anggota keluarga? Saya mulai dari Ibu Sianti dulu, selaku ibu dari Mirna, silakan Bu Sianti. Makna dari perjalanan kasus ini apa untuk Ibu? Artinya apa seluruh perjalanan kasus sampai hari ini? Sebenarnya nggak ada arti apa-apa ya. Saya mau anak saya nggak seperti ini harusnya ya. Karena kami sudah punya rencana merit sama Arif, setelah itu punya anak. Kok seperti ini jadinya gitu loh. Saya nggak mau apa-apa, cuman kebahagiaan kami sekeluarga nih diambil aja gitu loh. Dirampas dengan temannya sendiri. Jadi saya percaya Tuhan akan menghukumnya dan pengadilan ini akan istilahnya menghukum Jessica dengan setimpal apa yang dia lakukan. Kalau dari Sandy, apa makna seluruh perjalanan kasus ini, Sandy? Aku juga nggak tahu ya mau ngomong apa. Ya mungkin buat pelajaran juga buat semua orang kali ya. Tapi hari ini yang pasti sih Mirna udah tersenyum lihat kita semua di sini. Emang dari pertama tuh berbelit-belit banget. Tapi Mirna pasti sekarang senyum. Ya udah tuh emang terbelit-belit, tapi akhirnya ujung-ujungnya ketahuan kan siapa yang ngelakuin ini ke dia gitu. Aku yakin Mirna sekarang lagi senyum di atas. Pokoknya dia lega buat keluarga dia yang benar-benar menderita di sini sekarang. Tapi sekarang kita udah lega karena memang udah sampai sekarang emang Jessica nggak mau ngaku kan, tapi ujung-ujungnya memang hakim melihat siapa yang benar siapa yang salah gitu. Tapi Sandy lega dengan hari ini? Memang ya lega, pokoknya lega aja. Ada Arif, makna perjalanan kasus ini untuk Arif? Kalau saya ngelihatnya dari awal itu kan kayak sebuah perjalanan roller coaster ya. Jadi ada naiknya, ada turunnya gitu kan. Dan keluarga tuh terkadang dibuat susah gitu. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan yang seperti itu gitu. Kita ya berasa ya berasa susah aja, dibuat susah. Perasaan itu jadi campur aduk gitu, sedih, senang, sedih, terus marah gitu kan, semuanya jadi satu gitu. Cuman untung saya merasa saya sungguh beruntung gitu, saya punya teman, keluarga, dan juga masyarakat yang selalu mendukung saya dari mental support maupun dari doa-doa semua ya. Saya berterima kasih kepada Ibu Sianti, kepada Sandy, Arif, juga Chris. Sebelumnya tadi ada Pak Edi Salihin sudah berbagi kepada kami pertama kali apa yang dirasakan keluarga setelah vonis ini. Kita sama-sama semua, tentu masyarakat akan mengawal kasus ini, akan melihat seperti apa nantinya perkembangan saat di pengadilan tinggi atau saat banding. Terima kasih Bu Sianti, sekali lagi terima kasih Sandy, terima kasih Arif, terima kasih Chris, terima kasih juga sebelumnya Pak Edi Salihin. Itu tadi saudara perbincangan kami pertama kalinya dengan keluarga besar dari Wayan Mirna Salihin setelah vonis diketuk oleh majelis hakim.